Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Hasana dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang haji dan umroh. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab, al-hajj yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fikih, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu atau berpergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah tawaf, sya'i, wukuf, dan manasik lain untuk memenuhi kepanggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan keridhoannya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diakui dan dilaksanakan oleh yang telah memenuhi syarat wajibnya. Orang yang mengingkari kewajibannya termasuk kufur dan murtad dari agama Islam. Adapun umroh, secara bahasa berarti berkunjung atau ziarah. Sedangkan secara terminologi diartikan dengan sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan ibadah tawaf dan sya'i. Meskipun dalam pelaksanaan umroh telah mencakup haji, namun dengan melaksanakan ibadah umroh tidak berarti ibadah haji telah terpenuhi. Hukum umroh menurut ahli fikih dari mazhab Syafi'i dan Hanabilah adalah wajib sebagaimana halnya haji. Karena kedua ibadah itu sama-sama diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disempurnakan seperti yang ditegaskannya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Macam-macam pelaksanaan haji. Yang pertama yaitu haji ifrad. Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Disebut haji ifrad karena seseorang melakukan haji dan umrah secara sendiri-sendiri atau satu persatu. Tidak melakukan keduanya sekaligus. Haji ifrad dapat dilakukan dengan cara menyendirikan haji dan umrah. Dan dalam hal ini, yang didahulukan adalah melakukan ibadah haji. Ketika memakai pakaian ihram dari miqat, seseorang melakukan haji ifrad itu berniat melakukan haji dengan lafal labbaika bihajj. Aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji. Yang kedua yaitu haji tamattu. Secara bahasa, tamattu berarti bersenang-senang. Dalam konteks haji tamattu diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan haji yaitu yang dimulai dengan melakukan umroh di bulan-bulan haji dan setelah itu dilakukan ibadah haji di tahun ketika ia melakukan umroh tersebut. Dinamakan haji tamattu karena melakukan dua ibadah, yaitu haji dan umroh di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya lebih dahulu. Yang ketiga, haji qiron. Qiron dalam bahasa Arab diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Dalam konteks haji, qiron diartikan sebagai haji dan umrah yang niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal labbaika bihajj wa umroh. Aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji dan umroh. Hikmah haji. Adapun hikmah haji yang berkaitan dengan keagamaan. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya sebagaimana diterangkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Yang kedua, mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan baik berupa patung-patung, binatang, bulan, matahari serta juga segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini dan puncak dari keadilan itu adalah diperoleh pada hari kebangkitan kelak. Yang keempat, mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Dari segi sosial kemasyarakatan, hikmah ibadah haji antara lain yaitu, yang pertama, ketika memulai ibadah haji dengan ihram di miqat, pakaian biasa ditanggalkan dan mengenakan pakaian seragam ihram. Pakaian yang berfungsi sebagai lambang pembedaan tersebut harus dihilangkan, sehingga semua menjadi satu dalam kesatuan dan bersamaan. Yang kedua, ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan warna kulit menjadi saling mengenal antara satu sama lain. Yang ketiga, mempererat tali ukhuwah Islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Yang keempat, mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat dalam berusaha untuk mencari bekal yang mengantarnya ke Mekah untuk haji. Yang kelima, ibadah haji merupakan ibadah badaniyah yang memerlukan ketangguhan fisik dan ketahanan mental. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji dapat memperkuat kesabaran dan ketahanan fisik seseorang. Syarat-syarat haji. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga yaitu berakal, yang keempat merdeka, yang kelima memiliki kemampuan atau istita'ah.
Selanjutnya yaitu rukun haji. Dari beberapa literatur yang dibaca, ternyata di kalangan para ahli fikih tidak ada kesepakatan menetapkan rukun haji. Demikian halnya tentang rukun-rukun umroh. Ahli fikih dari kalangan Hanafiyah menetapkan 2 macam rukun haji. Yang pertama wukuf di Arafah, yang kedua tawaf ifadah, sedangkan rukun umroh menurut mereka adalah tawaf di Baitullah. Ahli fikih dari kalangan Malikiyah dan Hanabila menetapkan 4 macam sebagai rukun haji. Yang pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf ifadah, yang keempat sya'i antara Bukit Syafa dan Marwah. Adapun rukun umrah menurut mereka ialah ihram, tawaf, dan sya'i. Ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah menetapkan 6 macam rukun haji. Yang pertama ihram, kedua wukuf, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sya'i antara Bukit Syafa dan Marwah, kelima mencukur atau menggunting rambut di kepala, yang keenam tertib. Rukun umrah menurut mereka ialah ihram, tawaf, sya'i, dan mencukur atau menggunting rambut kepala. Dari beberapa ahli fikih tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumhur ahli fikih sepakat menetapkan rukun-rukun haji sebagai berikut. Yang pertama ihram, kedua tawaf ifadah, ketiga wukuf di Arafah, dan keempat sya'i antara Bukit Syafa dan Marwah. Sedangkan rukun umrah menurut kebanyakan ahli fikih ialah ihram, tawaf, dan sya'i. Yang selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji, dan apabila ditinggalkan wajib membayar dam. Ahli fikih mazhab Hanafi menetapkan 5 macam wajib haji. Yang pertama yaitu sya'i, kedua wukuf di Musdalifah, ketiga melontar jumrah, keempat bercukur atau berkunting, kelima tawaf wado. Ahli fikih mazhab Maliki menetapkan 5 macam wajib haji. Yang pertama, tawaf kudum, kedua wukuf di Musdalifah, ketiga melontar jumrah, keempat bercukur atau bergunting, kelima mabit di Mina. Ahli fikih mazhab Syafi'i menetapkan 5 hal sebagai wajib haji. Yang pertama, ihram di miqat, kedua melontar jumrah, ketiga mabit di Musdalifah, keempat mabit di Mina, dan kelima tawaf wado. Ahli fikih Hanabila menetapkan 7 macam sebagai wajib haji. Yang pertama, ihram di miqat, kedua wukuf di Arafah, yang ketiga mabit di Musdalifah, keempat mabit di Mina, dan kelima melontar jumrah. Yang keenam bercukur atau bergunting rambut, keenam wakaf tawaf wado. Jika dilihat dari pendapat-pendapat ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan ahli fikih menetapkan 5 macam sebagai wajib haji. Yang pertama, bermalam di Musdalifah, kedua melontar jumrah, ketiga tawaf wado, keempat bermalam di Mina, yang kelima bercukur atau bergunting rambut. Selanjutnya sunah-sunah haji. Yang pertama yaitu menyentuh Hajar Aswad dengan telapak tangan jika memungkinkan. Jika tidak mungkin, bisa dengan mengisyaratkan tangan ke arahnya. Yang kedua, berjalan kaki jika mampu. Jika tidak mampu disebabkan ada uzur, boleh dengan kendaraan. Yang ketiga, al-ittiba, yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan. Keempat, meniatkan tawaf jika yang dilakukan itu tawaf kudum, wado, dan tawadu. Karena tawaf itu memerlukan niat. Yang kelima, pada 3 putaran pertama dilakukan dengan berjalan cepat, dan pada putaran berikutnya berjalan secara biasa. Yang selanjutnya yaitu yang membatalkan haji. Pada prinsipnya yang membatalkan haji itu adalah apabila rukun-rukun haji yang ditetapkan itu ditinggalkan, termasuk semua perbuatan yang dapat merusak keasihan rukun-rukun yang dimaksud. Apabila melanggar salah satu rukun haji, maka hajinya batal. Ia diwajibkan bertahalul dan membayar dam, yaitu membeli seekor kambing, dan wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Selain meninggalkan rukun haji, menjadi batal karena suami istri melanggar larangan bersetubuh. Bagi suami istri ini diwajibkan membayar kafarot sebagai berikut. Yang pertama, menyembelih seekor unta atau sapi. Yang kedua, menyelesaikan haji yang batal itu. Yang ketiga, mengulangi haji pada tahun berikutnya. Apabila seseorang yang telah berihram haji atau umroh lalu pelaksanaan hajinya tidak dapat disempurnakan karena sakit atau hal-hal yang di luar kemampuannya, maka haji atau umrohnya menjadi batal. Ia wajib membayar dam di tempat terjadinya hal yang menghalanginya untuk menyempurnakan hajinya, berupa menyembelih seekor kambing dan kemudian bertahalul.
pada tahun depan ia diwajibkan mengulangi hajinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.